Baik, selamat pagi siswa kami seluruhnya. Pada hari ini kita akan membahas mengenai jarak pada ruang, yang mana ini merupakan pertemuan kedua yang membicarakan mengenai jarak pada ruang. Nah, pada pertemuan pertama hari itu kita ada membahas 3 topik, yaitu jarak antara titik dengan titik, lalu ada titik dengan garis, lalu yang ketiga antara titik dengan bidang. Nah, pada minggu sebelumnya kita juga sudah membahas mengenai yang ketiga ini, yang tiga, titik dengan titik, titik dengan garis, dan titik dengan bidang. Nah, pada hari ini kita akan membahas lanjutan dari ketiga topik ini, yaitu yang keempat. Berarti yang keempat, jarak antara garis dengan garis. Garis dengan garis. Nah, untuk menentukan jarak antara garis dengan garis itu tergantung kepada posisi garisnya. Kalau misalnya kedua garisnya itu berpotongan, katakanlah misalnya garisnya berpotongan begini, katakanlah ini garis 1, lalu ini garis 2. Jika mereka berpotongan, maka jarak antara garis 1 dan garis 2 dianggap sama dengan 0, karena ada anggota persekutuan. Dalam hal ini misalnya garis 1 dan garis 2 itu berpotongan di titik A. Lalu yang kedua, kalau misalnya garisnya itu bersilangan. Misalnya kalau kita ambil pada sebuah kubus, katakanlah misalnya kita ambil pada sebuah kubus. Nah, misalnya perhatikan kubus ini, kubus A, B, C, D, E, F, G, H yang saya gambarkan di sini. Misalnya untuk katakanlah garis antara A, B dengan misalnya katakanlah dengan F, G. Untuk menentukan jarak antara AB dengan FG, ini saya tebalkan dulu garisnya. Ini AB, ini AB, dengan ini FG, satu lagi, ini FG. Perhatikan bahwa misalnya antara garis AB dengan FG itu bersilangan di sepanjang garis BF yang ini. Maka penentuan jaraknya itu ditentukan dari sini kemari. Ini. Nah, jadi harus kita tahu dulu di mana mereka posisinya bersilangan. Atau kalau misalnya saya ambil garis yang lain, katakanlah antara garis EF, antara garis EG misalnya dengan DA ini. Sebentar. Ini. Nah, kedua garis ini mereka akan bersilangan di titik ini, di titik nyoma kina jono anon. Maka jaraknya itu dapat ditentukan jarak dari senoman nongani tusom ima anon jarak. Nah, jarak dari titik asetan day ini. Begitu untuk menentukan jarak yang bersilangan. Yang ketiga, jika garisnya itu saling sejajar. Misalnya begini, katakanlah ada 2 buah garis, yaitu garis 1 lalu garis yang kedua. Oke. Dalam hal ini katakan garis 1, garis 2, lalu kedua garis ini saya tandakan begini, menyatakan bahwa kedua garisnya adalah garis yang sejajar. Nah, untuk menentukan jarak dari garis 1 ke garis 2 ada beberapa langkah yang harus kita buat. Langkah yang pertama adalah tandai dulu sebuah titik di sini. Katakan kita akan menghitungnya dari garis 1. Katakan titik A. Lalu dari titik A kita tarik garis yang tegak lurus ke garis yang kedua. Jadi siku-siku kemari, siku-siku di son. Oke, di sini siku-siku, sini juga siku-siku. 90 derajat. Nah, katakan garis yang kita buat ini memotong di titik B. Nah, jarak dari garis 1 ke garis 2 ini adalah panjang dari AB ini sendiri. Dapat dipahami ya? Baik, misalnya perhatikan contoh yang saya buat di sini.
contohnya. Misalnya pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ini kubus A, B, C, D, F, G, H dengan panjang rusuk misalnya kita katakanlah misalnya 6 cm. Nah, misalnya di titik ini pertengahan dari EG lalu pertengahan dari AC, katakan pertengahan tanda di sini ada dua buah titik. Misalnya katakanlah titik P dan titik Q. Lalu misalnya ditanya berapakah jarak dari misalnya AP ke GQ. Untuk menyelesaikannya kita gambarkan dulu garisnya kira-kira begini. Nah, berarti kan kalau AP ini AP, lalu ini GQ. Kalau kita perhatikan gambarnya, sepertinya mereka akan saling sejajar. Nah, sama seperti pada pembahasan minggu sebelumnya, maka untuk menentukan jaraknya itu kita bentuk dulu sebuah bidang yang memuat jarak tersebut. Sesuai dengan definisi di sini tadi, kan kita harus pilih dulu sebuah titik pada bidangnya. Perhatikanlah misalnya A, Q, G, P itu kan berbentuk jajar genjang. Jadi dari misalnya kalau saya pilih misalnya titiknya titik P, semua nekin, pilih titik perjolo di sana. Katakanlah saya pilih di sini titiknya titik P. Dari P sekarang saya tarik garis yang tegak lurus ke GQ. Katakan memotong di sini. Dan di BG bukan di FB ini sekarang, tapi di yang merah ini. Nah, katakan memotong di titik, katakanlah titik R. Maka pertanyaannya adalah PR itu berapa? Artinya jarak dari AP ke GQ itu kita tinggal menghitung berapa panjang PR. Nah, untuk menghitungnya kita buat begini. Kita buat dulu bidang yang memuat PR tersebut. Perhatikanlah misalnya jajar genjang A, Q, G, P. AQGP. Saya gambarkan kira-kira begini. Sret. Kira-kira begini. Ini titik A, Q, G, lalu P. Lalu selanjutnya dari P ditarik garis yang tegak lurus ke GQ. Nanyo, tuson di semua posisi titik R. Nah, kalau kita buat panjang-panjangnya nyon onom, berarti kan AC itu karena diagonal bidang ini sama dengan 6 akar 2. Karena tadi Q itu pertengahan, maka AQ itu adalah 3 akar 2. Dari segitiga QCG dengan QCG. Nah, dapat kita hitung bahwa panjang QC ini sama dengan akar dari, dalam notasinya dulu, bukan QC tapi QG di sini, QG ini sama dengan QC kuadrat ditambah dengan CG kuadrat. Jadi sama dengan akar dari 3 akar 2 kuadrat tambah 6 kuadrat. 3 akar 2 kuadrat itu 18. 6 kuadrat 36. Dijumlahkan jadi 54. Ini 9 kali 6 berarti jadi 3 akar 6. Berarti ini sino tuson telu akar onom sarupa manusia telu akar onom. Berarti ini juga 3 akar 2. Nah, dengan ketinggian dari jajar genjangnya itu dari G kemarin seno 1 zon numan wangi GC itu sepanjang 6. Nah, kalau kita buat rumus dengan luas jajar genjang, luas jajar genjang itu adalah alas dikali dengan tinggi. Ini juga sama dengan alas dikali dengan tinggi. Nah, kalau ini yang jadi alas AQ,
maka yang jadi tingginya adalah AG, berarti dikali AG sama dengan, kalau ini jadi alas GQ dikali dengan tingginya PR, itu tinggal substitusi kita kan, berarti 3/2 dikali ohm sama dengan GQ. GQ itu sama dengan 3/6 dikali dengan PR. Jadi kami jok karena merong sebut di sodeng 3/6 dengan 6 itu kemari, maka PR sama dengan akar 2 dikali akar 6 sama dengan akar 12. 12 itu 4 kali 3 berarti jadi 2/3. Maka jarak dari AP ke GQ ini sama dengan 2/3. Perhatikan kembali gambar kubusnya tadi. Ini saya gambarkan lebih rapi lah di sini sekarang. Kalau misalnya ini titik A dan seterusnya saya gambarkan kemarin. Nah, seandainya kita mengubah cara pandangnya, misalnya kita geser sedikit posisi kubusnya jadi kira-kira begini, akan nampak sebenarnya bahwa ACGE tersebut, ACGE P yang ini merupakan sebuah dasar genjang, atau kalau misalnya saya putarkan begini saja, kira-kira begini. Nah, makanya kadang penggambaran kubus itu tidak harus di sini titik A, terserah saja mau dari mana lebih gampang melihatnya, atau mungkin lebih gampang melihatnya kalau begini kita buat. Nah, sebenarnya rumit juga kan. Nah, jadi dari mana kita memandangnya? Ini tadi A, Q, G, P, mana ini tadi soalnya ini. Nah, dari mana kita cara memandangnya agar lebih mudah? Makanya kita arahkan gambarnya nanti. Kira-kira begini mungkin lebih mudah melihatnya nanti. Nah, makanya kalau kita geserkan tadi begini, dia kan nampak seperti memang geser genjang ini A, kemarin. Pertanyaan dari terakhir ini yang tegak lurus kemarin, kira-kira begitu maksudnya. Baik, sampai di sini masih bisa diikuti ya. Kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Misalnya tetap saya berikan sebuah kubus di sini. Katakanlah kubusnya tetap sama, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H dan seterusnya. Misalnya kita berikan saja panjang sisinya sama lah. Katakanlah panjang sisinya sama dengan ini. Misalnya diberikan sebuah titik di sini, katakanlah titik P. Lalu sebuah titik lagi di sini, yaitu titik Q. Misalnya ditanya begini, tentukan jarak dari AQ ke PG. Tentukan jarak dari AQ ke PG. Pertama kita buat dulu garisnya. Mana jarak yang masuk ini kan? Ini AQ, ini PG kemarin. Nah, untuk menentukan jaraknya dari AQ ke PG, sama seperti definisi yang tadi, kita pilih dulu sebuah titik. Boleh katakanlah ini garis 1, ini garis 1, ini garis yang kedua. Kita pilih dulu sebuah titik di garis 1. Boleh yang di tengah-tengahnya ini, boleh yang kemarin, boleh ke ujung ini, boleh. Biasanya kita memilih di ujung-ujung. Kenapa di ujung kita pilih? Agar lebih mudah nanti mengenali panjang-panjangnya. Jadi untuk menentukan jaraknya itu dari P, kita tariklah garis yang tegak lurus ke AQ di sini. Katakanlah itu memotong di titik R. Maka PR adalah pertanyaannya. Nah, untuk menentukan PR, sama seperti soal sebelumnya, kita bentuk dulu bidang yang memuat itu. Bidang yang memuat PR tersebut. Dia mah dimuat PR. Nah, perhatikanlah misalnya persegi panjang A, C, G, E. Saya gambarkan kira-kira begini.
ini A. Oke. Dan dibuat di sini A, C, G, E. Pertengahannya AE itu titik P, lalu pertengahannya BC itu titik Q. Lalu lanjutannya dari P ditarik garis ke G, PG yang ini, lalu dari A ditarik garis ke Q. Mari. Lalu selanjutnya dari P ditariklah garis ke AQ. So, inilah yang memotong di titik R. Oke, kita berikan panjang-panjangnya. Panjang-panjang rusuknya itu sama dengan ono. Panjang rusuk ini maksudnya bukan titik P. Berarti senutuson tulu karena pertengahan 3, 3. Lalu AC sendiri ini kan diagonal bidang, berarti jadi 6 akar 2. Ini juga 6 akar 2. Nah, dari segitiga ACG kok ACG ini ACQ. Ini dapat kita hitung bahwa AQ ini sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah CQ kuadrat. Berarti sama dengan akar dari 6 akar 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Akar dari 6 akar 2 kuadrat 72 dan tambah 9 sama dengan akar 81 sama dengan 9. Maka ini 9, ini juga 9. Nah, sekarang perhatikan jajar genjang. Perhatikan lagi jajar genjang. Jajar genjang. Dia mau jajar genjang isi bilang utama. Tolong mati. A Q G P. A Q G P. A Q G P. Luasnya itu sama dengan alas kali tinggi, alas kali tinggi, alas kali tinggi. Nah, kalau misalnya kita menggunakan alasnya adalah AQ, maka tingginya adalah PR. Atau kalau misalnya kita menggunakan alasnya adalah AP, maka tingginya adalah EG atau AC. Katakan AC yang kita ambil. Kita substitusi bilangannya. AQ 9 dikali PR. Nah, itu yang ditanya. Sama dengan AP 3 dikali AC. AC 6 akar 2. Maka PR sama dengan 3 kali 6 18. 18 akar 2 per 9. Semek demotuson 2. Maka PR sama dengan 2 akar 2. Maka jarak dari AQ ke PG yang ini sama dengan 2 akar 2. Kira-kira begitu. Bisa diikuti ya. Baik, perhatikan soal selanjutnya. Perhatikanlah balok A, B, C, D, E, F, G, H. Yang saya sajikan di sini A, B, C, D, E, F, G, H. Dengan panjang rusuk, katakanlah ini 8, ini 6, lalu ini 4. Titik P itu terletak 1 cm di bawah titik E. Dan juga kemarin titik Q itu terletak 1 cm di atas garis di atas titik C. Berapakah misalnya jarak dari PG ke AQ? Nah, jadi tugasnya untuk hari ini. Oke, selamat bekerja. Pendek saja video Bapak untuk hari ini.